Ke rumah siapa Kak Indonya? Ke rumah aku sendiri. Aku lagi nyari-nyari ini nih, lagi nyari-nyari apartemen yang bagus di Indo, tapi yang nggak mahal. Menurut kalian gimana ya kalau apartemen-apartemen di Indo? Tapi aku maunya di Jakarta Selatan, nggak mau di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, aku nggak mau. Gimana ya enaknya? Enaknya di mana guys? Kalau nyewa apartemen tuh, tapi jangan yang mahal-mahal, ngerti nggak sih maksud aku? Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Estimasi berapa sebulan pengeluaran? Karena kan aku kan juga jarang keluar ya. Aku kan jarang keluar. Kalau misalnya pengen keluar juga tunggu akunya bosen gitu baru aku keluar. Jadi kalau misalnya sebulan paling 150 pounds. 150 pounds itu berapa tuh sebulan? 150 pounds berarti ini 3 juta lah. 3 juta sebulan keluar 3 juta, cuman 3 juta. Di sini 1 poundsnya itu 18.000. Itu koin loh. Koin. 18.000 itu di UK itu koin, bukan cash. Bukan uang, Bitcoin. Jadi mahal bejir. Kak dapat uang penghasilan dari mana ya? Kerja atuh, Neng? Ya kerja atuh. Masa iya nganggur? Kerja dong. Kerja part time. Nah, aku juga buka endorsement, ya kan? Buka endorsement, collaboration sama orang. Perapat kakak dari live berapa? Tergantung yang nge-give-nya berapa gitu. Kalau misalnya orang yang nge-give-nya banyak, ya alhamdulillah dapetnya juga banyak gitu. Tapi kalau misalnya yang nge-give-nya dikit, ya paling bisa dibilang berapa ya? Paling $100 gitu. Itu paling dikit. Kalau misalnya pengen beli-beli barang juga, itu aku beli-beli barang yang perlu aja. Kayak contohnya, misalnya aku perlu meja nih. Tapi kalau misalnya aku nggak perlu banget, aku nggak beli gitu. Karena mahal. Kalau misalnya masak, kalau dimasak sendiri daripada beli-beli makanan di luar. Karena kalau beli-beli makanan di luar itu mahalnya minta ampun, ya Bo. Jadi mendingan masak sendiri, aku belanja, jadi masak gitu. Terus kalau misalnya belanjaan itu awetnya itu paling sampai 3 minggu gitu. Awet sampai 3 minggu. Karena kadang-kadang juga aku kan suka olahraga. Kalau aku olahraga tuh, abis olahraga tuh aku malas makan. Jadi kayak aku bisa sampai seharian gak makan, paling cuma minum air gitu. Jadi bisa sampai 4 minggu. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya. Itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Kondisi seperti ini biasanya memunculkan inner conflict pada remaja. Di satu sisi dia masih membutuhkan pendampingan dari figur orang tua, namun di sisi lain dia sudah ingin mandiri. Jadi ingin menentukan sikapnya, keputusannya, ingin memberikan sebuah solusi terhadap masalahnya secara sendiri. Padahal di sisi lain, secara kapasitas barangkali, secara wacana gitu ya, pengalaman dia belum banyak, belum kaya. Nah, jadi akan bisa berbenturan dan belum tentu bisa menghasilkan satu hal yang positif. Ini sebenarnya menjadi gambaran umum gitu ketika anak-anak remaja yang kemudian jauh dari pantauan orang tua dan kemudian mereka hidup tanda kutip secara mandiri gitu ya, dibiayai, tinggal sendiri misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi. Anak remaja itu tetap masih perlu didampingi dan diarahkan gitu oleh figur-figur orang tua yang boleh jadi itu orang tua kandung atau orang-orang yang dituakan. Ini aja garis bawahnya gitu.
Jadi mau dia tinggal sendiri, mau dia tinggal bersama dengan orang tuanya atau bersama-sama dengan orang lain, tetap dia masih membutuhkan pendampingan dan pengarahan. Karena tadi saya katakan belum sepenuhnya matang dalam membuat keputusan, dalam mengambil solusi, dalam membuat pertimbangan. Karena memang pengalamannya belum kaya. Kita nggak boleh judgement nanti yang punya anak marah gitu, nggak boleh gitu. Nanti kesannya saya menjudge gitu, nggak boleh. Gini aja, kalau kita bicara tentang anak, apalagi di usia-usia remaja, terus saya katakan mereka ini kan proses transisi. Jadi di fase ini anak itu ingin mendapatkan identitas yang baru. Nah, gitu kan? Nah, dalam perkembangan anak itu kan proses belajarnya dengan cara mencontoh yang paling sederhana. Gitu. Dia melihat apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang diungkapkan oleh orang sekitarnya, kemudian dia meniru. Itu proses paling sederhana dari anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.